Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang menggunakan pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. Contoh, gambarkanlah struktur Lewis dan ikatan apa saja yang terdapat pada senyawa SO2 dan HClO3. Langkah pertama kita harus konfigurasikan masing-masing atom dalam senyawa tersebut. S itu 16, berarti 286. Berarti akhiran 6 berarti dia akan terima 2 elektron. Kemudian O, konfigurasinya 26. Berarti 6 juga akan terima 2 elektron. Nah, kita lihat antara S dan O mana yang atom pusat adalah S. Jadi kita gambarkan, berarti S, O dengan O. Lalu kita hitung, berhadapan 2 lawan 2. Berarti kita bikin titiknya, 2 akan lawan 2. 2S, 2S akan berhadapan dengan 2O ya, akan berhadapan dengan 2CO. Lalu kita lengkapi ya. Si S titiknya berapa? 6. Sudah ada 4, tinggal 2 lagi. O titiknya berapa? 6. Yang sudah ada 2, kita lengkapi lagi. 4 lagi, kita lengkapi 4 lagi. Nah, baru kita hubungkan. Kita hubungkan ini. Nah, periksa satu persatu. S yang di sini, O yang sini, apakah sudah meneutron oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah meneutron oktet. S yang sini kita periksa terlebih dahulu. Tanpa mengikuti O yang sebelah. Apakah sudah meneutron oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah meneutron oktet. Berarti dia tidak perlu sumbangan dari O yang ini. Maka kita pindahkan tempat, kita alihkan tempat dari O yang ini. Ya. Kita alihkan tempat dari O yang di sini. O yang di sini ya, kita alihkan ke sini. Nah, bagaimana O yang di sebelah sini untuk berikatan dengan S? Dengan cara mengambil atau S memberikan pasangan elektronnya ke O, tanpa O memberikan pasangan elektronnya. Sehingga terbentuklah senyawa jadi O strip S. Nah, O. Ini artinya adalah S menyumbangkan pasangan elektronnya ke O. Jadi ikatan apa saja yang terdapat pada itu adalah, ini adalah satu ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang ini adalah satu buah ikatan kovalen koordinasi. Ya, itulah untuk SO2. Kemudian kita masuk ke HClO3. H itu nomor atomnya 1. Berarti dia adalah 1. Dia lepas 1 elektron. Ya. Kemudian Cl itu 17. Berarti 287. Berarti dia terima elektron. 1 elektron. Kemudian O8. Berarti 26. Dia terima 2 elektron. Ya. Lalu kita gambarkan antara H, Cl, dan O siapa? Yang satu H dengan Cl. Ingat, H tidak akan pernah menjadi atom pusat. Berarti yang menjadi atom pusat adalah Cl. Berarti Cl, kemudian O-nya dulu, ingat. Dan H tidak pernah terikat langsung kepada atom pusatnya. Ya, tidak terikat langsung kepada atom pusatnya. Berarti H terikat pada atom O. Berarti H. Kita hitung. Kita lihat. H titiknya 1. Ya, titiknya 1 akan H dengan O berhadapan, H dengan O 1 lawan 2, yang kecil 1. Berarti O di sini juga 1. Kemudian O dengan Cl 1 lawan 2, berarti tetap juga 1. Berarti di sini juga berarti Cl juga 1. Nah, lalu kita lengkapi O-nya. Ya, O-nya ada 6. Tinggal 4 lagi. Cl ada berapa? Ada 7. 1 sudah ada, tinggal 6 lagi. Nah, karena ini kemungkinan 2, makanya kemungkinan 2 O juga kemungkinan di sini
kita bikin berhadapan 2 ya, kita bikin. Sini juga kemungkinan berhadapan 2. Oke. Nah, lalu kita hubungkan H dengan O. Sini sudah memenuhi aturan duplet. Kemudian H dengan Cl. Di sini kita lihat sudah memenuhi aturan oktet. Sudah 8. Cl di sini kita periksa dulu tanpa nah, yang sudah dengan O ini. Tes susah. 2, 4, 6, 8. Sudah 8. Jadi, dia tidak butuh dari O yang di sini dan O yang di sini. Berarti kita pindahkan letaknya O yang di sini ya. Kita pindahkan letak titik O yang di sana ya. Kita pindahkan letaknya. Oke. Kita pindahkan. Berarti ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini ya. Nah, jadi bagaimana O cara berikatannya? Yaitu dengan cara Cl memberikan ikatan 2 elektronnya untuk O. Cl memberikan 2 elektronnya untuk O, sehingga jadinya rumusnya adalah H strip O strip Cl memberikan ke O di atas, Cl juga memberikan ke O di bawah. Nah, ikatan apa saja yang terdapat? 1, 1, berarti itu adalah ikatan kovalen karena min semua ya, karena terima ya, H walaupun dia terlepas dia bukan ion ya, dia bukan logam, berarti dia terima, berarti ada 2 ikatan kovalen tunggal ya. Lalu ini juga ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi kita harus paham dulu bagaimana cara berapa yang dilepaskan dan berapa yang diterima. Karena ikatan kovalen rata-rata adalah menerima, yang melepas cuma hanya 1 H saja. Lanjut kita ke ikatan kimia yang terakhir, yaitu ikatan logam. Adalah ikatan kimia yang melibatkan gaya elektrostatik di antara elektron yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron, disebut dengan lautan elektron dari ion logam bermuatan positif. Berarti ini terdapat hanya pada golongan logam, yaitu antara logam dengan logam. Ya. Nah, muatan positif di mana dikelilingi oleh elektron yang berada pada awan elektron seperti gambar berikut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ikatan logam terdapat pada besi, aluminium, yaitu ingat pada logamnya, pada contoh penjepit kayu sehingga dia bisa dibengkokkan. Setelah selesai membahas beberapa jenis ikatan kimia, ada 4, yaitu ikatan ion, kovalen, dan kovalen koordinasi, serta ikatan logam. Maka kita masuk ada lagi yang subbab berikutnya, yaitu pengecualian aturan oktet atau penyimpangan pada aturan oktet. Berarti tidak memenuhi 8 elektron pada atomnya, terutama pada atom pusat. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh yang kita berikan adalah PCl5. Langkah pertama tetap kita lakukan adalah konfigurasi. P itu nomor atomnya adalah 15, berarti 285. Kalau akhiran 5, dia akan terima 3 elektron. Sedangkan yang Cl nomor atomnya adalah 17, berarti 287. Dia akan terima 1 elektron. Nah, kita gambarkan yang menjadi atom pusat di sini adalah P atau Cl. Ingat, atom pusat atom yang jumlahnya 1, jadi P. Kita gambarkan P. Kemudian Cl-nya ada 5 buah. Kita bikin gambarkan Cl. Kita gambarkan 5. 1 lawan 3. Nah, kita pakai 1 lawan 3. Kita ambil yang paling kecil. Seperti kemarin, kita ambil yang paling kecil. Berarti kita ambil 1. Berarti Cl ini dengan ini 1. Sini dengan ini 1. Sini dengan ini 1. Sini dengan ini 1. Sini dengan ini 1. Sudah 1. Titik P ada 5. Berarti P sudah 5. Sudah cukup. Sudah. Kemudian titik dari pada si Cl 7 ya. Berhadapan 1. Berarti di sini 1. 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 Titiknya Cl ada 7. Lengkapilah 7. Berarti sudah ada 1. Tinggal 6 lagi ya. Tinggal 6 lagi dari
si Cl-nya. Tinggal 6 lagi dari Cl-nya. Kita tulis titiknya masing-masing. Titik yang menggambarkan itu adalah struktur Lewis-nya. Nah, tinggal titik 6. Nah, baru kita hubungkan masing-masingnya. Ini kita hubungkan, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan. Kita cek. Kita cek Cl di sini apakah sudah memenuhi aturan oktet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah memenuhi aturan. Hampir sama kan semua, berarti sudah 8. Baru kita cek yang P lagi. Yang P yang ini kita cek. Nah, apakah dia 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 oktet. Berarti tidak memenuhi aturan oktet. Berarti dia ada 10 elektron di sekeliling, ada 10 elektron pada atom pusat, ya, yaitu ada 10 elektron pada atom pusat. Jadi dia tidak memenuhi aturan oktet. Jadi jika melebihi dan jika kurang dari 8 berarti tidak memenuhi aturan oktet. Terjadi penyimpangan pada aturan oktet. Ada beberapa senyawa yang memang menyimpang dari aturan oktet. Nah, kalau ini secara pembuktian secara gambar. Kalau secara sederhananya untuk mengetahui secara cepat, untuk mengetahui apakah dia menyimpang aturan oktet atau tidak adalah kita tinggal lihat saja atom pusat. Atom pusat P. Kita konfigurasikan ya. Cara cepat ya. Cara cepat untuk mengetahui apakah dia memenuhi aturan oktet atau tidak. P. Contohnya P berarti 15. Berarti 285 ya. Caranya adalah kalau dia P berarti akhirnya adalah 5. Yang dibutuhkan berapa? Nah, ingat 5. 5 ya. Yang Cl yang akan masuk adalah 5. Kalau untuk aturan oktet ditambah ya, jangan lupa 5 ditambah 5 sama dengan 10. Terbuktikan bahwa sama dia 10 ya, 10. Nah, itu cara cepat bahwa dia tidak memenuhi aturan oktet. Berapa elektronnya? Yaitu 10. Contoh lainnya misalnya kita misalkan di sini adalah BeCl2 ya. Nah, kita perlu cuma atom pusatnya yaitu Be. Be itu nomor atomnya 4 ya, nomor atomnya titik 2. Berarti kita masukkan berarti 2. Kalau untuk mengetahui aturan oktet ditambah dengan berapa ini? Berapa yang melengket pada dia? Cl ada 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti tidak memenuhi aturan oktet. Nah, contoh lainnya adalah kita coba berikan SF4. Berarti kita cuma butuh S saja. S itu adalah 16. Berarti 286. Nah, berarti kita butuh 6S. Nah, ingat kalau aturan oktet ditambah. Yang melekat F ada 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Ini juga tidak memenuhi aturan oktet. Jika lebih atau kurang dari 8, maka dia tidak akan memenuhi aturan oktet. E. Kepolaran senyawa atau polaritas senyawa, yaitu pemisahan muatan listrik yang mengarah ke molekul atau gugusan yang memiliki momen dipol. Polaritas molekul tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam suatu senyawa dan struktur senyawa yang tidak simetris. Kepolaran senyawa biasanya kita lihat pada senyawa kovalen ya. Berarti ada senyawa kovalen yang polar dan ada senyawa kovalen non polar. Yang merupakan ciri-cirinya adalah yang untuk senyawa kovalen polar yaitu selisih keelektronegatifannya sebesar 0,5 sampai 2. D. Ada PeB pada atom pusat. Apakah itu PeB? Pasangan elektron bebas. C. Larut dalam air. Contohnya adalah NH3 dan H2O. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, yang manakah yang PeB itu? Kalau kita gambarkan struktur Lewis, kita gambarkan struktur Lewis H2O ya. Kalau kita sudah tahu gambar H2O ya, kita udah belajar tentang ikatan kovalen. Kalau H itu seperti ini, O akan berhadapan.
sedangkan H, nah, kita hubungkan ya. Ini terhubung. Nah, ini memenuhi aturan duplet, ini memenuhi aturan duplet, sedangkan O sudah memenuhi aturan oktet. Nah, yang manakah yang PEB? Yang menjadi PEB di sini adalah yang memiliki dua di atom pusat, kan PEB, pasangan elektron bebas pada atom pusat. Kalau pasangan itu ada dua. Nah, inilah yang disebut dengan PEB. Dua. Nah, ini yang disebut dengan PEB. Berarti 1, 2. Ada 2 PEB pada H2O. Jika ada PEB, maka dia bersifat polar. Lanjut kita pada senyawa non-polar, yaitu selisih keelektronegatifan kurang dari 0,5. Tidak ada PEB pada atom pusat. Tidak larut dalam air. Contoh CH4. Kemarin kita sudah contohkan sebelumnya adalah CO2. Kita contohkan saja CO2. Berarti C atom pusatnya O. Berhadapan kemarin 2 lawan 2 ya. Ingat kembali pelajaran materi bagaimana menggambarkan struktur Lewis daripada satu senyawa ya. Nah, kita lengkapi O-nya. C-nya sudah 4. Nah, baru kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Kita lihat apa mana otak dupletnya terlebih dahulu memenuhi. Di sini juga sudah memenuhi. Kita lihat tidak ada PEB pada atom pusat. Atom pusat saja kita lihat. Atom pusat tidak ada yang bersisa kan? Makanya tidak ada PEB. Maka kita dapat di situ adalah tidak ada PEB. Maka kenapa dia bersifat non-polar? Baiklah, berikut adalah contoh soal untuk mengetahui polaritas suatu senyawa. Tentukanlah kepolaran dari senyawa berikut jika diketahui harga keelektronegatifan unsur H2,1, O3,5, Cl3,0, C2,5. Nah, sekarang adalah jika hanya diketahui keelektronegatifan. Kalau diketahui keelektronegatifan, caranya adalah tinggal kita kurangi saja H atom H 2,1 atom O di sini 3,5. Jadi untuk selisih, saya singkat ya, selisih keelektronegatifan sama dengan tinggal kurangi yang besar, kurangi yang kecil. 3,5 dikurang 2,1 sehingga didapatkan nilai sebesar 1,4. Ingat ciri-ciri. Jika lebih dari antara 0 sampai 2 itu adalah polar. Berarti senyawa ini adalah polar. Berarti senyawa H2 adalah polar. Gitu juga dengan CH4. Berarti CH4 untuk menghitung selisih keelektronegatifannya sama dengan C dengan H. C2,1, C2,5, H2,1. Besar kurang kecil ya. 2,5 dikurang 2,1. Dapatlah 0,4. Jika kecil dari 0,5, maka adalah senyawa non-polar. Berarti ini adalah senyawa non-polar. Kemudian HCl. Berarti selisih keelektronegatifan sama dengan, berarti H dengan Cl. Cl yang paling besar Cl. 3 dikurang CLH berapa? 2,1. 2,1 dapatlah 0,9. 0,5 sampai 0,5 sampai 2 berarti adalah senyawa polar. Kemudian Cl2. Selisih keelektronegatifan. Cl2 artinya Cl dengan Cl. Berarti Cl3 kurang 3 sama dengan 0. Maka dia adalah senyawa non-polar. Maka perlu diingat ciri-ciri senyawa polar dan senyawa non-polar jika diketahui dari segi keelektronegatifan. Kadang-kadang keelektronegatifan tidak diketahui. Jadi bagaimana? Yaitu dengan cara kita melihat PEB. Kalau dia PEB berarti berdasarkan konfigurasi. Ya, kita lihat konfigurasi. Kita cuma perlu konfigurasi atom pusatnya saja, yaitu atom pusat. Antara H2O mana atom pusat adalah O, karena dia cuma satu. Atom pusat adalah atom yang cuma satu, yaitu O. O itu adalah 8. Berarti di sini adalah 26. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk mengetahui apa polar tanpa harus menggambarkan struktur adalah kalau polar tinggal kita kurangi saja. Berarti adalah 6 dikurang, ingat, hanya 2. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 itu berapa pasang? 4 itu
satu pasang terdiri dari 2 elektron. Berarti 4 adalah 2 PeB. Berarti dia punya 2 PeB. Berarti dia adalah polar. Ya, di 2 PeB. Nah, kalau ini atom pusatnya yang B, CH4. C, atom pusatnya adalah C. Nomor atomnya 6. Berarti 2, 4. Berarti atom pusatnya 4. C4 dikurang. Yang di sini berapa? 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Maka tidak akan ada PeB. Maka dia bersifat non-polar atau tidak polar. Berikut, HCl. HCl, karena di sini HCl kita tidak bisa menentukan mana atom pusat, mana atom tidak. Biasanya atom pusat selain dari H, ya. Kalau H kita berarti Cl itu adalah 17. Berarti 17 287. Nah, 287 berarti 7 dikurang H-nya cuma 1, berarti ada 6. Berarti ada berapa? Ada 3 PeB karena 3 pasang, ya. Berarti dia bersifat polar. Berikut, Cl2. Cl2. Dari sini sudah jelas bahwa Cl2, Cl sama Cl, senyawanya adalah atom yang sama. Karena atom yang sama sudah pasti dia adalah non-polar. Walaupun nanti kalau dihitung berdasarkan ini tidak, ya. Kalau atom yang sama sudah pasti dia non-polar. F. Sifat fisik ikatan kimia. Ikatan kimia ada ikatan logam, ion, kovalen, polar, dan kovalen non-polar, ya. Nah, ikatan yang membedakan adalah titik didih, kelarutan, daya hantar listriknya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Itu kalau logam, titik didihnya sangat tinggi, kelarutan dalam air tak larut, ya. Kemudian daya hantar listrik dalam wujud padat, ya, padatan, dia bisa menghantarkan listrik, ya. Dalam wujud leburan dia juga menghantarkan listrik. Kalau dalam wujud larutan dia tidak bisa menghantarkan listrik. Untuk ion, titik didih dan lelehnya tinggi, ya, larut dalam air, kemudian daya hantar listriknya hanya dalam bentuk leburan atau lelehan, kemudian dan larutan. Tidak, kalau padatan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian ikatan kovalen polar, titik didih dan titik lelehnya rendah, larut dalam air, tapi dapat menghantarkan listrik hanya dalam bentuk larutan saja. Kemudian kalau dalam bentuk padatan dan leburan atau lelehan, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kalau untuk kovalen nonpolar, titik didihnya rendah, ingat kovalen selalu rendah, tapi dia tidak larut dalam air dan tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk apapun. Nah, inilah contohnya. Kalau logam besi, ion NaCl, kovalen polar contohnya PCl3, kovalen nonpolar adalah CH4. Itulah yang perlu diingat dalam menentukan sifat fisik ikatan kimia yang dipelajari, yaitu ada 4. Logam, ion, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Berikut contoh soalnya, yaitu diketahui senyawa PCl5, H2O, CaCl2. Nah, tentulah titik-titik berikut. Apakah dia senyawa ikatan kovalen polar? Langkah pertama adalah apakah dia tahu dia ikatan logam, ikatan ion, kovalen, polar, atau non-polar. Kita ingat PCl5. P itu 15. Setelah kita hitung, cara menghitung polaritas, ternyata PCl5 ini adalah ikatan kovalen non-polar, ya, non-polar. Jadi berarti titik lelehnya di sini kita bikin titik didih dan titik lelehnya adalah rendah. Berarti kita bikin di sini titik didih dan titik lelehnya di sini rendah, ya, rendah. Berarti kelarutan dalam air berarti tidak larut. Kita silang aja, tidak larut. Padatan, nah ingat kalau kovalen non-polar dia tidak semua. Selang. Nah, kemudian jenis ikatannya apa tadi? Ikatan kovalen non-polar, ya. Ikatan kovalen non-polar. Kita tahu tadi P itu 15, berarti 15 berarti 285, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 5 kalau untuk ikatan kovalen dikurangi, ya. 5 kurang 5 sama dengan 0. Berarti dia non-polar. Oke. H2O. H2O itu O adalah 8. Berarti O-nya itu adalah 8. 8O. Berarti 26. Berarti 6 dikurang hanya 2. 6 dikurang 2. Dapatlah nilainya
4. 4 itu ada 2 pasang, berarti 2 PeB. Berarti dia adalah ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar. Kita tahu ikatan kovalen polar. Tinggal kita isi aja, ingat. Ini oke, ini oke. Ini oke, yang ini tidak ya. Ini tidak. Dia larut dalam air, larut. Oke. Dia titik didihnya tetap rendah ya. Kemudian CaCl2 yang menjadi atom pusat adalah Ca. Ca itu ingat berapa? Ingat Ca itu adalah golongan 2A. Golongan 2A itu Ca. Ca kita lihat Ca 20 berarti 2882. Terakhirnya 2. Berarti dia membentuk ion plus. Kalau dia membentuk ion plus, udah pasti adalah ikatan ion ya. Sedangkan ini kan 5. 5 membentuk ion min 3. Kalau 6 membentuk ion min 2. Berarti kalau min berarti ikatan kovalen. Kalau ini plus berarti ikatan ion. Makanya disebut ikatan ion. Kemudian titik didihnya berarti adalah tinggi ya. Dia larut dalam air. Dalam padatan tidak bisa mengantarkan listrik. Dalam leburan dan larutan dia bisa mengantarkan listrik. Nah, itulah cara menjawab kalau pertanyaannya diberikan seperti tabel di atas. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.